Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ali Husain Abdul Khoir dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, bahasa, dan emosi. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Di dalam seluruh jangka kehidupan manusia semenjak dalam kandungan sampai meninggal, di dalamnya terjadi perubahan-perubahan baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang senantiasa digunakan secara bergantian. Keduanya tidak bisa dipisahkan, akan tetapi saling bergantung satu dengan lainnya. Bahkan bisa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Baiklah, selanjutnya ada pertumbuhan fisik. Aspek fisik atau jasmani merupakan aspek yang paling awal berkembang dalam diri manusia. Fisik manusia adalah sistem organ yang rumit dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisme-organisme lainnya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Menurut para ahli, aspek-aspek sistem organ manusia yang berkembang sejak dalam rahim ibunya hingga akhir hayatnya meliputi organ berikut. 1. Sistem saraf, yakni subsistem organ yang amat halus dan berperan penting bagi perkembangan kecerdasan dan perasaan. 2. Otot-otot, yakni subsistem organ yang mempengaruhi kekuatan fisik dan keterampilan-keterampilan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin, yakni kelenjar yang memproduksi hormon yang disalurkan ke seluruh bagian dalam tubuh melalui aliran darah. 4. Perkembangan struktur jasmani, yakni perubahan tinggi, berat badan, dan proporsinya. Perubahan fisik meliputi hal-hal berikut, yaitu perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, ciri kelamin laki-laki, dan ciri kelamin perempuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, dan jenis kelamin. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelek merupakan upaya atau potensi untuk memahami suatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bertindak secara abstrak, serta kesanggupan mental untuk memahami, mengamati, menghubungkan suatu kemampuan secara efektif. Menurut Chaplin 1993, istilah intelek dapat diartikan sebagai 1. Proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. 2. Kemampuan mental dan intelijensi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan intelektual. 1. Tahap pertama, masa sensor motorik 0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi menggunakan sistem pengendaraan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Misalnya, refleks mencari puting susu ibu dan refleks menangis. Refleks-refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya berjalan. Kedua, tahap masa pro-operasional 2,5 hingga 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya, kata pisau plastik. Kata pisau atau tulisan pisau sebenarnya mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya, seorang anak yang telah melihat dokter yang sedang melakukan tugasnya akan dapat bermain dokter-dokteran. Tahap ketiga, masa konkreto pre-rasional 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu A. Identifikasi, mengenali sesuatu, B. Negasi, mengingkari sesuatu, dan C. Reproduksi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Keempat, yaitu masa operasional 11 tahun hingga dewasa. Pada usia remaja sampai dewasa, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang dapat memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil keputusan dan sesuatu pernyataan seperti mobil A lebih mahal daripada mobil B. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu bahasa lisan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud pada seseorang dengan tatanan kata yang mudah dimengerti. Maka dari itu, untuk dapat menyampaikan maksud dengan jelas, penggunaan bahasa yang benar sangat penting. Bahasa merupakan bagian dari perkembangan manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai alat komunikasi antar sesamanya. Pada anak, bahasa terus berkembang sejak usia dini. Anak belajar dari mendengar, melihat, dan menirukan orang-orang di sekitarnya. 1. Tahap prolinguistik. Tahap prolinguistik adalah tahap
awal bayi mencoba melakukan komunikasi ketika berusia 0 hingga 1 tahun. Saat baru lahir, bayi akan melakukan komunikasi melalui tangisan dan senyuman. Pada tahap ini, cara bayi melakukan komunikasi yaitu dengan menangis, menjerit, dan tertawa. Akan tetapi, pada bulan-bulan berikutnya, bayi sudah dapat mengoceh walaupun belum dalam kata-kata yang sebenarnya, seperti a, o, do, da, bo, ba. Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan dan usianya, ia akan mulai belajar bagaimana melakukan komunikasi dengan kata-kata. 2. Tahap linguistik. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata yang menyerupai ucapan orang dewasa. Adapun tahap perkembangan bahasa anak sesuai dengan perkembangan usianya sebagai berikut. Tahap linguistik dibagi menjadi 4, yaitu usia 1-3 tahun, usia 3-4 tahun, usia 4-5 tahun, dan usia 5-6 tahun. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Perilaku seseorang dan munculnya berbagai kebutuhan disebabkan oleh berbagai dorongan dan minat. Seberapa banyak dorongan dan minat seseorang terpenuhi merupakan dasar dari pengamalan emosinya. Perjalanan kehidupan tiap orang tidak selalu sama. Kehidupan tiap orang berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus ketika dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai. Ia cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil sehingga dapat menikmati kehidupannya. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil terpenuhi, baik yang disebabkan oleh kekurangannya kemampuan untuk memenuhi atau kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Kesimpulan, secara keseluruhan pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, bahasa, dan emosi saling terhubung dan memengaruhi perkembangan holistik individu. Mereka berperan dalam membentuk kepribadian, kualitas hidup, dan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Keseluruhan perkembangan ini terjadi sepanjang kehidupan manusia dan pengalaman serta lingkungan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan ini. Mungkin sekian penjelasan saya, terima kasih.